buah kelapa jangan menimpa bunga di taman. Kalau harga diminta seberapa Pak? Oke. Saya datang ke sini karena masyarakat di Pantul Batu ini tidak beda dengan masyarakat saya, dan kondisi masyarakatnya tidak beda ketika saya dilahirkan dan dibesarkan. Oleh sebab itu saya merasa bangga dan bahagia bisa ketemu dengan para saudara-saudara saya yang sama kondisinya pada saat dulu saya masih kecil, besar, dan dididik oleh orang tua. Kenapa saya datang ke Pantul Batu, tidak datang kepada masyarakat perkotaan? Saya sudah melihat bahwa masyarakat yang paling banyak kondisinya adalah makin ganteng. Karena masyarakatnya adalah yang betul-betul nilai seadanya, terasa adalah kebersamaan. Kalau masyarakat kota itu masing-masing biasa, tapi kalau masyarakat desa pasti saling hormat satu sama lain. Kekeluargaannya sangat kental dan sangat baik. Karena keluhan, pendapat dan pandangan masyarakat, sebenarnya itu tujuan bangsa kita untuk maju dan berkembang. Tujuan politik tidak perlu. Kita terlalu banyak berpolitik. Tapi politik kita mestinya dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat pedesaan, masyarakat yang jauh dari jangkauan pembangunan kita. Itu tujuan saya datang ke sini. Tidak ada lain. Dan tujuan yang paling yang sesuai dengan tulisan di belakang saya ini adalah saya ingin mendengar dan mendengar. Karena dengan mendengar itu saya tahu persis keinginan masyarakat luas. Saya kira itu pengantar saya. Nanti kalau ada yang mau bicara, saya dengarkan dan saya datang. Terima kasih. Nah, jadi dalam hal ini Pantul Batu ataupun Sumatera Utara itu banyak ataupun luas areal persawahannya. Nah, jadi dulunya termasuk swasembada pangan. Nah, sekarang itu sudah jauh berkurang. Itu tidak bisa diubah fungsikan menjadi penanaman sawit atau perumahan. Nah, sekarang itu sudah banyak terjadi, Pak. Itu karena areal persawahan sudah debit airnya sudah tidak mencukupi. Nah, sehingga banyak beralih fungsi menjadi tanaman keras. Nah, jadi dalam hal ini, Pak, saya selaku petani bertanya kepada Bapak, apakah kira-kira tanaman yang dapat menghasilkan yang lebih maksimal selain daripada mungkin sawit, kelapa sawit? Nah, bagaimana solusinya supaya kami di daerah Pantul Batu karena mayoritas petani, apa kira-kira tanaman yang cocok supaya kami para petani ini bisa memperoleh penghasilan yang maksimal? Nah, terima kasih, Pak. Saya lihat dari riwayat Bapak sungguh akrab dengan pertanian. Walaupun sebagian masyarakat Pantul Batu tidak bertani, tapi itu banyak sekali tentang pertanian. Bisa Bapak kasih saran atau cara untuk kami bagaimana menambah omset keluarga, khususnya
ekonomi. Mungkin salah satu bisa membantu kami untuk kaum ibu. Cukup sekian, terima kasih. Yang saya banggakan, saya hormati Bapak Yahya Ginting. Sebenarnya areal itu berganti fungsi adalah memang kalau itu dimiliki oleh masyarakatnya itu melepas misalnya menjual, juga tidak ada yang bisa disalahkan karena dia punya hak. Tapi kalau dia misalnya tanahnya diambil alih oleh masyarakat, oleh perusahaan tanpa penyerahan dari pemilik aslinya, itu juga mestinya harus dilakukan perundingan, pembahasan bersama manfaatnya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, pertanyaannya termasuk ibu tadi, Ibu Nurati, tanaman apa yang? Oleh sebab itu, ini adalah sesuatu yang menjadi tujuan masyarakat petani itu. Bagaimana memanfaatkan lahan yang ada untuk produksinya tinggi. Di Israel, negara Israel itu kecil, tapi Israel adalah sebagai produsen hortikultura terbaik di dunia. Di mana dia menggunakan sistem hidroponik dengan sistem pertanaman yang lahannya sedikit tapi produksinya tinggi. Kita punya teknologi, kita banyak sarjana pertanian, ada sarjana yang ahli di bidang produksi agronomi. Penyuluh kita ada di sini, sehingga ada penyuluh pertanian. Bagaimana kita memanfaatkan lahan itu? Jadi sebenarnya ini juga tidak terlepas daripada pengetahuan para sarjana tadi dan penyuluh pertanian tadi transfer ke masyarakat. Oleh sebab itu kenapa saya jadi ketua penyuluh pertanian, di samping saya sebagai sarjana pertanian, saya ingin bahwa masyarakat petani itu produktivitasnya tinggi, penghasilannya tambah baik. Sumatera Utara ini diberi kekayaan alam yang luar biasa. Kemajuannya jauh lebih pesat dari daerah lain. Di sini. Nama saya Fauziah. Ini Pak, saya mewakili ibu-ibu dari Desa Tengah Pancur Bandung, mengharap kepada Bapak, seandainya Bapak nanti udah dulu di atas, tolonglah masalah pendidikan Pak. Yang mana selama ini kami rasakan masalah pendidikan begitu berat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi. Pendidikan adalah merupakan hak asasi rakyat kita. Nah sekarang saya ingin sampaikan bahwa anggaran pendidikan sudah mulai diperbaiki. 20% dari APBN kita itu anggarannya untuk pendidikan. Tapi tadi masih belum menyentuh dari kebutuhan dasar secara keseluruhan. Tapi sudah ada niat pemerintah untuk memperbaiki sisi pendidikan kita dengan anggaran. Cuma sekarang ini masih dievaluasi, anggaran itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara keseluruhan, tapi diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mestinya ini diserahkan kepada para bupatilah yang menganggarkan kebutuhan apa untuk tidak termasuk di dalam hal fasilitas sekolah, bangunan sekolah baru, rehab sekolah baru, buku-buku dan sebagainya. Mestinya. Nama saya Anggun, saya orang Batak, gurunya Guru Syalowo. Seperti ini, kan orang Batak itu memiliki image yang dimana suaranya lantang dan mungkin terkenal agak kasar. Mungkin kalau menurut saya bukan kasar.
saat itu belak-belakan seperti itu. Nah, kalau di ijazah saya nanti setelah tamat kuliah itu nama lengkap saya nanti tercantum Anggun Indriani Guru Syalomo. Berarti kan embel-embel Bataknya kan masih ada di situ. Nah, waktu saya ingin melamar pekerjaan nantinya, pastikan waktu di interview, pastikan mereka sudah tahu, nah ini pasti orang Batak seperti itu kan. Nah, saya mau bertanya buat Bapak, bagaimana image yang melekat pada orang-orang lain yang menganggap bahwa orang Batak itu kasar seperti itu, bagaimana image-nya itu hilang atau bisa dibilang mereka beranggapan itu salah seperti itu. Sebenarnya bukan seperti di pikiran mereka. Waktu saya di interview, saya mau bertanya apa atau bagaimana cara saya menyampaikan interview saya nantinya seperti itu. Terima kasih Pak. Orang Batak kasar. Semua saya masuk orang kasar kalau bicara. Seperti mau marah. Saya kalau ngomong ini sengaja mau marah. Padahal saya tidak marah. Itulah kehebatan bangsa kita. Ada suku yang bicaranya lemah lembut, ada orang yang bicara kasar, ada yang bicara keras. Itu adalah kehebatan bangsa kita. Yang terdiri dari berbagai macam suku, wilayah, ada di sini ada banyak. Hanya Indonesia saja yang bisa bersatu sebesar ini. Itu adalah kebanggaan lain daripada bangsa kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat. Bukan itu kejelekan, bukan itu kejahatan, bukan itu apa-apa dari bahasa kasar. Jangan dibicarakan soal itulah kekayaan khasanah bangsa kita yang tidak ada nilainya, yang tidak dimiliki oleh bangsa. Jadi ini ya. Saya kira itu mungkin tanggapan saya sementara ini. Lanjutkan. Dua, Pak. Dua.